Kalian pernah gak sih nonton film Bangku Kosong? Gue belum lagi. Gue juga gak nonton lagi. Nih, gue ceritain sinopsisnya ya. Jadi ini tuh ceritanya tentang satu murid yang disuruh guru barunya duduk di bangku kosong yang selama ini tuh gak pernah didudukin siapapun. Oh, kalau itu gue pernah dengar. Pernah dengar? Haha. Tapi setelah dia duduk di situ, banyak kejadian mistis yang menimpa murid ini. Oke. Nah, kali ini gue mau ceritain kejadian yang ada miripnya sama film Bangku Kosong. Jadi ini cerita tentang salah satu SMA terkenal di Jakarta. Kejadian ini sekitar tahun 90-an. Jadi ada perempuan namanya Kika. Kika ini kelas 2 SMA. Kika tipe anak yang aktif di sekolah. Dia ikut ekskul dan ikut OSIS juga. Pokoknya tipe-tipe anak gaul di SMA gitu, Moy, Bi. Mukanya cantik, badannya bagus, bener-bener idaman laki-laki di SMA. Jadi waktu itu, pas hari Senin, pas bel sekolah bunyi, Kika tuh belum sampai, dia telat 15 menit. Akhirnya pas dia sampai sekolah, untungnya pagar tuh masih dibuka. Dia masih boleh masuk ke sekolahnya. Dia lari masuk ke kelasnya sambil ngos-ngosan. Kika nih panik banget karena jam pelajaran pertama itu tuh pelajaran matematika. Dan gurunya terkenal killer banget. Kita sebut aja gurunya nih namanya Pak Seno. Oke. Pas Kika sampai depan pintu kelas, pelajaran udah mulai. Kika di situ takut banget, tapi daripada dia bolos, akhirnya dia beraniin diri untuk ngetok pintunya. Pas diketok, tok-tok, "Assalamualaikum Pak, maaf saya telat." Terus Pak Seno ini bilang, "Kamu ini baru hari Senin aja udah telat, sana duduk." Akhirnya Kika minta maaf dan langsung duduk di bangkunya Kika. Kika ini posisi duduknya tuh di pojok kiri paling belakang. Terus pelajaran udah dimulai seperti biasa. Dan pas banget di hari itu mereka ada ulangan harian. Pas Kika lagi ngerjain, Pak Seno tuh selalu ngeliatin ke arah Kika dari meja guru. Sampai Kika tuh gak fokus buat ngerjain ulangannya. Akhirnya Kika ngerjainnya buru-buru dan selesai paling pertama. Pas dia kasih kertas ulangannya ke Pak Seno, ternyata Pak Seno langsung nilai di situ juga. Setelah nilai ulangannya dikasih, ternyata Kika tuh kaget banget. Dia dapat 5 nilainya. Dan Pak Seno juga agak marah bilang ke Kika, "Kika, kamu kalau peduli sama nilai kamu, ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini." Di situ Kika setuju, karena nilai dia juga kurang bagus kan. Akhirnya bel jam pulang sekolah bunyi. Semua murid-murid udah siap-siap mau pulang. Tapi Kika tetap diam di kursinya sambil nungguin Pak Seno masuk ke kelas. Karena tadi mereka udah janjian kan. Ya benar. Kika nungguin kira-kira udah sampai 1 jam, gak datang-datang juga nih Pak Seno. Jam pulang sekolah anak SMA kan jam 3 sore ya biasanya. Iya. Berarti ini udah jam 4 sore, Kika masih di kelasnya dan belum ada tanda-tanda dari Pak Seno. Dan Kika sendirian nih. Sendirian. Oke. Akhirnya Kika mutusin untuk keluar kelas mau ke ruang guru buat nyamperin Pak Seno. Pas Kika mau keluar kelas, tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno bilang, "Maaf ya, saya tadi input nilai dulu di ruang guru." Setelah dari situ, akhirnya mereka bareng-bareng lanjut masuk ke ruang kelas. Terus Pak Seno duduk di kursi meja guru yang di depan. Kika narik bangku dan duduk di depan meja Pak Seno. Di situ Pak Seno ngobrol sama Kika, nanyain mau dikasih ulangan tambahan atau gimana. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Kemana-mana maksudnya? Nah Moe, lo bisa ngerasain kan kalau lawan bicara lo lagi ngobrol sama lo, tapi matanya tuh gak ngeliat ke mata lo. Nah si Kika tuh ngerasain dari si Pak Seno ini. Pak Seno ngeliat ke bagian badannya Kika terus-terusan, Moe. Oh ini guru mata keranjang gitu ya, Bi? Iya. Terus. Terus pas banget tuh kondisi cuaca lagi hujan deras, jadi agak gelap kan, gak ada matahari. Cuma ngandelin lampu kelas yang gak begitu terang juga. Pokoknya ada momen dimana Pak Seno tuh nyentuh tangannya Kika, terus ditarik tangannya sama Kika. Sampai akhirnya Pak Seno maksa Kika untuk berhubungan badan. Anjing. Ya. Di situ Kika nangis-nangis bilang gak mau. Tapi Pak Seno tuh maksa banget Moe, Bi. Kayak diperkosa gitu akhirnya. Di kelas? Di kelas. Oh shit. Bangsat. Keluar dari kelas, Kika hancur banget rasanya. Dia nangis-nangis dan trauma banget perasaannya. Tapi dia ingat kata-kata Pak Seno tadi. Kalau dia bilang ke orang-orang atau orang tuanya sekalipun, nilai matematikanya akan selalu jelek. Bahkan dibikin gak lulus sama Pak Seno.
Di situ Kika bingung dan gak terima banget akhirnya. Dia diem di kamar mandi sekolah, nangis-nangis gak berhenti. Pokoknya mentalnya tuh hancur banget. Besokannya, hari Selasa, satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit. Di situ sekolah sampai nggak ada kelas sama sekali karena guru-guru pun shock semua ngeliat Kika, anak yang aktif yang ceria sehari-harinya, mutusin buat bunuh diri. Pas Seno dengar kabar itu, dia kaget banget dan seketika dia jadi nggak enak badan di hari itu.